Masjid Raya Cheng Ho Palembang adalah masjid bernuansa Muslim Tionghoa yang berlokasi di Kompleks Jakabaring, Kota Palembang. Seperti namanya, masjid memang terinspirasi dari Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim kepercayaan Kaisar Yongli dari Tiongkok. Selain di Palembang, masjid unik berarsitektur Tiongkok juga dibangun di Cibinong, Bogor. Digagas oleh seorang mantan preman yang hijrah menjadi mubalik bernama Anton Medan. Namun sayang, kemegahan masjid kini memudar, terbengkalai sejak beberapa tahun lalu. Ya, yang pertama saat itu kan karena mungkin sumber daya manusianya yang saat itu memang ya belum ketemu gitu kan, untuk bagaimana supaya tempat ini bisa aktif kembali gitu kan. Nah terus juga kan karena kemarin juga karena ada COVID gitu kan, lalu ya almarhum juga meninggal, jadi untuk sementara ini ya kita nonaktifkan dulu gitu. Tapi memang kita sudah ada rencana untuk kedepannya akan mengaktifkan lagi dengan keluarga. Masjid Tan Kok Leong dan Pesantren At-Taibin merupakan bagian dari perjalanan hijrah dan taubat Anton Medan yang sejak tahun 1992 resmi menjadi mu'alaf. Sebelumnya, mantan narapidana keturunan Tionghoa ini memiliki masa lalu yang kelam, malang melintang di dunia kejahatan. Untuk menebus segala kesalahannya, Anton Medan melakukan taubat nasuha dan bertekad berbuat kebaikan untuk kemaslahatan umat dengan memeluk Islam. Ia lalu membangun 4 pondok pesantren di Bekasi, Cisarua, Kalimantan, dan Cibinong. Manusia yang terbaik, manusia yang pernah berbuat salah, dia ambil hikmah, dia bertobat. Dan saya yakin bahwa saya pernah bunuh orang, pernah ngerampok. Saya yakin tobat saya itu sepanjang cahaya ilahi belum dipadamkan, langit belum runtuh, ajal belum menjemput, pintu taubat itu selalu terbuka. Dari koceknya sendiri, Anton Medan mengeluarkan uang 2 miliar demi membangun Masjid Tan Kok Leong di lahan seluas 1 hektar. Berlokasi di Kampung Bulak Rata, Kelurahan Pondok Rajek, Cibinong, Kabupaten Bogor. Masih satu lokasi dengan pesantren At-Taibin. Nama masjid diambil dari nama kecil Anton Medan, yaitu Tan Kok Leong. Tan adalah nama marga, Kok berarti negara, dan Leong adalah naga. Masjid terdiri dari 4 lantai, tapi hanya lantai 1 dan 2 saja yang bisa digunakan. Bentuk masjid yang sangat mirip dengan kelenteng membuatnya sangat unik dan membuat kagum. Ya, jadi kalau Indonesia ini kan emang unik ya. Jadi sebenarnya juga masjid kan nggak ada patokannya mesti bentuknya begini, begitu, apa segala macam kan. Mesti ada kubah kayak, mesti ada apa kayak. Jadinya masjid-masjid yang bentuknya bagus, unik, terus ikonik itu sebenarnya bagus banget sih. Karena kan memang mungkin sekarang ngikutin zaman juga atau mau memperluas soal budaya atau beberapa hal lain yang bisa diaplikasikan lewat sebuah desain bangunan, dan menurut aku sih nggak apa-apa aja gitu. Gaya khas bangunan ala Tiongkok nampak jelas pada bagian atap masjid yang berpola limas 3 tingkat. Berhias relief kepala naga. Pada bagian puncak terdapat mustika berbentuk topi Putri Xinqiang berlafazkan tulisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon kisahnya, Putri Xinqiang adalah wanita Cina pertama yang memeluk Islam. Hampir keseluruhan detail bangunan menegaskan pengaruh gaya Tiongkok pada masjid. Ciri sebagai masjid nampak pada kubah kecil berwarna emas di atap gazebo pintu masuk masjid. Di atas itu topi Putri Xinqiang, dan di atasnya juga kan ada lafaz Allah. Jadi masjid ini perpaduan antara ornamen Chinese dengan Timur Tengah seperti itu. Dan banyak ornamen-ornamen lainnya, perpaduan seperti apa, ada lambang-lambang huruf Chinese itu gitu kan, itu kan perpaduan antara raja dan ini gitu kan, dan ada lafaz-lafaz Allah juga seperti itu. Setiap ornamen pada Masjid Tan Kok Leong Anton Medan memiliki makna mendalam.
Miniatur 4 Raja Wali dan burung perkutut di setiap ujung atap adalah sebentuk harapan agar umat Islam bisa memandang setiap persoalan setajam Raja Wali. Bukan seperti burung perkutut yang hanya bisa bergerombol. Segala keunikan ornamen dan bentuk pada masjid seakan menggambarkan perjalanan panjang dari sosok kontroversial Anton Medan. Tadinya gini, Papa itu kan latar belakang beliau kan ex-napi dan preman gitu kan. Nah, orang pasti tahulah siapa Haji Anton Medan asal-usulnya seperti itu kan. Nah, di depan itu sebelum jadi klaster sekarang ini itu adalah balai latihan kerja untuk ex-napi dan preman. Jadi mereka yang sudah sudah keluar dari penjara kita berdayakan di sana, percetakan, bengkel, las-las segala macem gitu loh. Nah, dari itu semua lalu terinspirasi untuk Papa itu karena beliau selalu ingat akan kematian, beliau mendirikan pesantren untuk para santri yang ingin sekolah. Pembangunan pesantren awalnya memang ditujukan untuk membantu para mantan narapidana. Namun selanjutnya berkembang menerima anak-anak setempat dan para mu'alaf dari etnis Tionghoa yang mendapat penolakan dari keluarganya. Namun tanpa alasan yang jelas, sejak tahun 2012 pesantren At-Taibin dinonaktifkan. Santri-santri lalu dipulangkan ke tempat masing-masing. Papa itu orang gini ya, kalau misalnya beliau itu segala sesuatunya kalau saya mampu saya kerjakan, kalau saya tidak mampu saya tidak mengerjakan, tidak ngoyo juga gitu. Nah ternyata seiring berjalannya waktu setelah ada santri segala macam, karena ada kendalanya dari SDM, terus dan lain sebagainya, terlalu banyak masalah yang mengakibatkan tidak baiknya untuk para santri, oleh beliau dibubarkan seperti itu. Sangat disayangkan, bangunan masjid dan pesantren warisan dari Anton Medan ini sekarang menjadi sepi dari aktivitas ibadah dan belajar agama para santri. Padahal perjuangan Anton Medan untuk mewujudkannya bukan perkara mudah. Menjadi cita-citanya sejak ia berpindah keyakinan. Bahkan sempat terdengar desas-desus negatif mengenai dana yang digunakan untuk membangun masjid dan pesantren milik Anton Medan. Kebetulan alhamdulillah ini hasil asal-usul dana untuk pembangunan komplek ini, pesantren dan masjid juga makam beliau itu dapat dari hasil usaha kami gitu kan, percetakan. Nah kebetulan kan karena banyaknya pesanan untuk percetakan, waktu itu ada kampanye dan lain sebagainya, masa pemilu, akhirnya sudah kita subsidi ke sini gitu loh. Kondisi masjid dan pesantren yang tak terawat sebenarnya masih menjadi beban pihak keluarga. Namun sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Anton Medan sempat berwasiat agar jangan menyusahkan pihak manapun dalam urusan pendanaan. Sebagaimana prinsip awal pendirian masjid dan pesantren yang digagasnya 17 tahun lalu. Jadi ya kita rencana memang dengan anak-anak ya akan mengolah tempat ini gitu. Seperti itu. Memang kita ya perlu waktu ya, karena memang setelah almarhum meninggal ini ya kita memang kehilangan seorang yang untuk memotivasi gitu, untuk artinya ya memberikan pandangan untuk kita keluarga gitu kan, istri dan anak-anaknya itu harus seperti apa nih ke depannya gitu kan. Itu insya Allah nanti kita akan alokasikan dana untuk renov dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya insya Allah juga akan didirikan pondok pesantren tahfidz Quran gitu. Sebelum wafatnya, Anton Medan telah menyiapkan lahan khusus sebagai tempat pemakaman tepat di samping Masjid Tan Kok Leong. Kabarnya lokasi makam sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum pembangunan masjid dan pesantren. Begitu besar kecintaan Anton Medan pada Islam. Semoga saja mimpi-mimpinya untuk membantu sesama bisa kembali berlanjut dengan aluran tangan para donatur dan perhatian pemerintah pusat dan daerah. Dan beliau berpesan bahwa inilah nanti yang akan menjadi rumah terakhir saya gitu di sini gitu kan. Jadi makanya kenapa ya beliau bangun
makam dulu sebelum bangun masjid dan tempat ini seperti itu, karena ya itulah untuk mengingatkan kita semua gitu. Kenapa makam beliau ada di tengah-tengah masjid gitu kan? Karena beliau ingin selalu didoakan sebenarnya oleh santri, oleh putra-putrinya, oleh keluarganya seperti itu.